sebuah desa kecil di Jawa Timur, hiduplah seorang pria bernama Bayu. Hidupnya penuh penderitaan, usahanya bangkrut, hutang menumpuk, dan keluarganya terancam terusir dari rumah. Dalam keputusasaan seorang teman lama, Hendra, datang dengan tawaran yang menggiurkan. Kalau kamu benar-benar ingin keluar dari kemiskinan, ada satu cara. Tapi kamu harus siap menanggung risikonya, ujar Hendra dengan nada berbisik. Bayu menatapnya curiga. Maksudmu? Tanyanya pelan. Hendra menarik napas dalam dan berkata, Gunung Kawi. Mendengar nama itu, Bayu merinding. Gunung Kawi terkenal sebagai tempat pesugihan, tempat orang-orang yang putus asa mencari kekayaan dengan jalan pintas. Tapi harga yang harus dibayar bukanlah uang, melainkan nyawa. Namun Bayu sudah terlalu terpuruk, dia butuh perubahan. Kapan kita berangkat? Tanyanya akhirnya. Hendra tersenyum tipis. Malam Jumat ini. Malam Jumat tiba. Udara dingin menusuk tulang saat Bayu dan Hendra menaiki motor menuju Gunung Kawi. Jalanan semakin sepi, hanya suara jangkrik dan deru mesin motor yang terdengar. Sudah yakin, Bay? Tanya Hendra tanpa menoleh. Bayu menggenggam erat jaketnya. Aku nggak punya pilihan lain. Setelah hampir 2 jam perjalanan, mereka tiba di sebuah jalan setapak yang menembus hutan. Hendra mematikan motor. Dari sini kita jalan kaki. Bayu menelan ludah. Pohon-pohon besar menjulang di sekitar mereka, menciptakan bayangan aneh di bawah rembulan. Sesekali terdengar suara burung hantu dan gemerisik daun, seolah ada sesuatu yang mengintai dari kegelapan. Setelah berjalan sekitar setengah jam, mereka sampai di sebuah bangunan tua dengan gapura batu besar. Aroma dupa tercium menyengat. Beberapa orang berpakaian serba hitam duduk bersila di depan altar, wajah mereka serius. Seorang pria tua dengan jubah merah keluar dari kegelapan. Matanya tajam menatap Bayu. Kalian datang untuk mencari kekayaan? Suaranya dalam dan berat. Bayu mengangguk. Pria itu tersenyum tipis. Bersiaplah, tidak ada jalan kembali. Bayu merasakan hawa dingin menjalar ke seluruh tubuhnya. Dia belum tahu malam ini adalah awal dari mimpi buruk yang tidak akan pernah berakhir. Bayu mengikuti pria berjubah merah memasuki bangunan tua itu. Udara di dalamnya jauh lebih dingin dari luar, meskipun beberapa dupa besar menyala di sudut ruangan. Cahaya temaram dari lilin-lilin berwarna merah membuat bayangan mereka bergerak liar di dinding batu. Di tengah ruangan ada sebuah meja kayu besar dengan kain hitam menutupi permukaannya. Di atas meja itu, Bayu melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Seekor ayam hitam mati dengan leher tergorok, darahnya masih mengalir perlahan ke dalam mangkuk perak. Duduk, perintah pria itu. Bayu dan Hendra duduk bersila di lantai. Dari sudut lain ruangan, beberapa orang berpakaian hitam mulai melantunkan mantra dengan suara rendah. Semakin lama semakin cepat. Pria berjubah merah mendekati Bayu dan menatapnya dalam-dalam. Kau ingin kaya? Tanyanya pelan. Bayu menelan ludah lalu mengangguk. Maka kau harus memberikan sesuatu sebagai gantinya, lanjut pria itu. Nyawa bukan cuma milikmu, tapi seseorang yang kau cintai. Darah Bayu seakan berhenti mengalir. Apa maksudnya? Pria itu tersenyum. Kekayaan tidak datang begitu saja. Kau harus mengorbankan seseorang yang dekat denganmu, seseorang yang darahnya mengalir dalam keluargamu. Bayu merasakan perutnya mual. Ia menoleh ke Hendra, berharap sahabatnya itu akan membantunya keluar dari situasi ini. Namun, Hendra hanya menunduk diam. Pria berjubah merah menyerahkan sebuah pisau kecil dengan gagang ukiran ular. Putuskan sekarang, jika kau mundur, kau tidak akan pernah bisa kembali hidup-hidup. Ruangan itu terasa semakin mencekam. Mantra yang dilantunkan semakin keras.
Bayu bisa merasakan sesuatu yang tak terlihat sedang mengamatinya dari kegelapan. Di luar, angin berhembus kencang. Suara-suara aneh mulai terdengar seperti bisikan yang memenuhi ruangan. Di titik ini, Bayu sadar dia sudah terlalu jauh untuk mundur. Bayu menatap pisau di tangannya. Cahaya lilin bergetar, bayangannya menari di dinding. Suara mantra semakin cepat, semakin keras, membuat dadanya berdegup kencang. Kau harus memilih, suara pria berjubah merah menggema. Nyawa seseorang untuk kekayaan yang tak terbatas. Bayu menggigit bibirnya. Dia memikirkan ibunya, adiknya, istrinya. Siapa yang harus dikorbankan? Tiba-tiba, udara di ruangan itu berubah. Dingin yang menusuk kini terasa seperti menekan tubuhnya dari segala arah. Lilin-lilin berkelip liar, seolah ada sesuatu yang berhembus dari tempat gelap. Dari sudut ruangan, sesosok bayangan mulai muncul. Hitam pekat, lebih gelap dari kegelapan itu sendiri. Sosok tinggi besar dengan mata merah menyala. Berikan nyawa, dan kau akan mendapatkan segalanya. Suara itu menggema langsung di dalam kepala Bayu, membuatnya ingin menjerit. Sosok itu tidak bergerak, tapi Bayu bisa merasakan tatapan tajamnya menembus jantungnya. Hendra yang duduk di sampingnya mulai gemetar. Cepat Bayu, pilih seseorang. Bayu terengah-engah. Tangannya bergetar memegang pisau. Dia mencoba berpikir, jika dia tidak memilih, dia sendiri yang akan menjadi tumbal. Aku memilih. Mulutnya hampir menyebut sebuah nama seseorang yang tidak seharusnya ia korbankan. Tapi tiba-tiba pintu ruangan terbanting terbuka dengan keras. Angin kencang menerjang masuk membuat lilin-lilin padam. Suasana mendadak gelap gulita. Bayu bisa mendengar suara orang-orang berpakaian hitam berteriak panik. Di antara kegelapan, suara berat itu kembali terdengar. Dan seketika itu juga, Bayu merasakan tubuhnya ditarik oleh sesuatu yang tak terlihat, jatuh ke dalam kehampaan, lalu semuanya menghilang. Bayu terbangun dengan tubuh dingin dan kaku. Kepalanya berdenyut hebat, dadanya naik turun cepat seperti baru saja selesai berlari. Dia mencoba membuka mata, tapi sekelilingnya masih gelap. Bukan gelap seperti malam, tapi gelap yang terasa hidup. Udara di sekitarnya tebal, seolah mengandung sesuatu yang berat dan tak terlihat. Lalu samar-samar, dia mulai mendengar suara, "Bayu." Sebuah bisikan. Bayu menelan ludah. Suara itu terdengar sangat dekat, tapi saat ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Dia berusaha bangkit, tapi tanah tempatnya berbaring terasa lunak dan dingin, seperti daging mentah. Pelan-pelan, matanya mulai bisa melihat. Dan saat ia menyadari di mana dia berada, jantungnya hampir berhenti. Dia tidak berada di Gunung Kawi lagi. Dia berada di tengah hamparan tubuh manusia. Mayat-mayat, ratusan, ribuan. Mereka tergeletak begitu saja, beberapa masih mengenakan pakaian, beberapa sudah hanya tinggal tulang. Matanya membelalak melihat sebagian dari mereka masih bergerak, mulut mereka terbuka, berbisik tanpa suara. Tolong, kabur sebelum terlambat. Bayu tersentak mundur. Tangannya menyentuh sesuatu yang lunak, sebuah kepala tanpa tubuh. Mata kepala itu terbuka tiba-tiba, menatapnya dengan senyum lebar yang mengerikan. Kau sudah memilih jalan ini, Bayu. Suara itu bukan berasal dari kepala yang ia sentuh. Suara itu berasal dari belakangnya. Pelan-pelan, dengan napas memburu, Bayu menoleh. Dan di sana, dalam kabut hitam yang pekat, sesosok makhluk tinggi dengan mata merah membara berdiri, menatapnya tajam. Waktumu sudah habis. Bayu ingin menjerit, ingin lari, tapi tubuhnya membeku. Lalu, makhluk itu mengangkat tangannya, dan semuanya menjadi gelap kembali. Bayu terbangun dengan napas terengah-engah. Tubuhnya gemetar,
keringat dingin membasahi wajahnya. Dia mendapati dirinya berada di dalam kamar tidurnya, tempat yang seharusnya aman, tempat yang seharusnya nyata. Tapi sesuatu terasa berbeda. Dia menoleh ke jendela. Langit di luar masih gelap, tapi bintang-bintang tampak berpendar merah, bukan putih atau kuning seperti biasanya. Bayu mencoba duduk, tetapi tubuhnya terasa lebih berat dari biasanya. Saat dia melihat tangannya sendiri, dia nyaris berteriak. Tangannya penuh dengan darah kering. Dengan napas memburu, dia buru-buru turun dari tempat tidur dan berlari ke kamar mandi. Dia menyalakan lampu, tapi pantulan di cermin bukan dirinya. Wajah di dalam cermin terlihat lebih tua, lebih pucat, dengan lingkaran hitam pekat di bawah mata. Bibirnya pecah-pecah, dan di belakangnya ada bayangan hitam yang berdiri diam, tinggi, dengan mata merah membara. "Kau sudah membayar harganya, Bayu." Bayangan itu berbisik, suaranya bergema dalam kepala Bayu. Dengan tangan gemetar, Bayu memegang kepalanya. Tidak, ini hanya mimpi, hanya mimpi. Tapi saat dia menurunkan tangannya, tiba-tiba ada sesuatu di genggamannya. Sebuah pisau berlumuran darah. Dan di lantai kamar mandi, ada jejak kaki berdarah yang mengarah keluar. Bayu merasakan jantungnya hampir meledak. Dengan tubuh gemetar, dia berjalan perlahan keluar kamar mandi, mengikuti jejak darah itu. Nafasnya berat, langkahnya kaku. Setiap langkah terasa seperti perjalanan ke dalam lubang neraka. Saat dia tiba di ruang tamu, jantungnya jatuh ke perutnya. Ibunya tergeletak di lantai. Darah mengalir dari lehernya yang terbuka. Matanya kosong, menatap langit-langit, dan di dinding rumahnya terpahat tulisan besar dengan darah. Perjanjian sudah ditepati. Bayu mundur dengan tubuh lemas. Dia ingin menjerit, tapi suara itu tidak keluar. Lalu dari belakangnya terdengar suara langkah pelan. Dia menoleh, dan di sana, di sudut ruangan, bayangan hitam itu berdiri, menatapnya dengan senyum lebar yang bukan milik manusia. Bayu terduduk lemas di lantai. Tubuhnya bergetar hebat, matanya terpaku pada sosok ibunya yang kini tergeletak tanpa nyawa. Darah menggenang di lantai, baunya menusuk hidung. Bayangan hitam di sudut ruangan masih berdiri tegak, mata merahnya bersinar dalam kegelapan. "Kau telah membayar harga yang diminta." Suara makhluk itu bergema dalam kepala Bayu. Tiba-tiba, suara tumpukan uang berjatuhan terdengar. Dari langit-langit, dari bawah meja, dari sudut-sudut rumahnya, lembaran-lembaran uang jatuh seperti hujan. Pecahan ratusan ribu berserakan di mana-mana, memenuhi lantai. Bayu telah mendapatkan kekayaan yang dijanjikan. Tapi dia hanya bisa memandangi uang itu dengan kosong. Tidak ada kebahagiaan, tidak ada rasa lega, karena di hadapannya ibunya telah tiada. Tubuh Bayu mulai melemah. Dia ingin menangis, ingin menjerit, ingin mengembalikan semua ini. Tapi dia tahu tidak ada jalan kembali. Makhluk itu mendekat, langkahnya tanpa suara. "Sekarang nikmati kekayaanmu." Suaranya berbisik dingin. "Dan jangan lupa, waktumu juga akan tiba." Lalu makhluk itu menghilang dalam bayangan. Bayu kini sendirian, duduk di antara tumpukan uang dan genangan darah. Tangannya gemetar saat dia mencoba menyentuh uang itu. Hangat, seolah baru saja keluar dari dalam perut makhluk yang mengerikan. Dan saat itulah dia sadar uang ini bukan berkah, ini adalah kutukan. Tapi sudah terlambat, sudah terlalu terlambat. Sejak malam itu, hidup Bayu berubah. Kekayaan yang datang bukanlah ilusi. Rekeningnya tiba-tiba terisi miliaran rupiah. Emas dan perhiasan muncul entah dari mana. Bisnis yang dulunya bangkrut kini berkembang pesat. Orang-orang mulai melihatnya sebagai pria sukses. Tapi tidak ada yang tahu harga yang telah dia bayar. Setiap malam, Bayu tidak bisa tidur.
Rumahnya terasa semakin dingin dan sepi. Ruang tamu yang dulu penuh dengan suara ibunya, kini hanya dipenuhi suara angin malam yang berhembus pelan. Dan sesekali bisikan halus yang memanggil namanya. Bayu selalu terbangun dengan keringat dingin. Setiap kali dia mencoba menutup mata, dia melihat wajah ibunya, wajah yang sama dengan mata kosong dan leher berlumuran darah. Suatu malam, dia mencoba menghilangkan rasa bersalahnya dengan pesta. Dia mengundang teman-temannya, membiarkan mereka menikmati minuman mahal, makanan mewah, dan hiburan tanpa batas. Tapi di tengah pesta, Bayu menyadari sesuatu. Semua orang tertawa, tapi tawa mereka tidak terdengar normal, terlalu keras, terlalu lama, terlalu kosong. Saat Bayu melihat sekeliling, dadanya tiba-tiba terasa sesak. Teman-temannya masih duduk di kursi mereka, tapi wajah mereka berubah pucat. Mata mereka kosong, mulut mereka terus menyeringai, dan darah mulai mengalir dari sudut bibir mereka. Bayu mengucek matanya. Tapi ketika dia melihat lagi, mereka kembali normal. Hanya pesta biasa. Namun, jauh di sudut ruangan, di tempat yang paling gelap, dia melihat seseorang yang tidak diundangnya. Sosok berjubah hitam dengan mata merah membara. Sosok itu tersenyum, dan saat itu Bayu sadar kutukan ini tidak akan pernah berakhir. Dia mungkin kaya, tapi dia tidak akan pernah benar-benar hidup lagi. Bayu mengurung diri di kamar, tangannya mencengkeram rambutnya, napasnya tersengal. Dia tidak gila, ini nyata. Setiap malam dia mendengar suara-suara, kadang suara ibunya menangis, kadang suara tawa yang bergema dari sudut-sudut rumah. Tapi yang paling mengerikan adalah cermin di kamarnya. Sejak pesta malam itu, dia mulai memperhatikan sesuatu yang aneh. Saat dia berdiri di depan cermin, bayangannya tidak selalu mengikuti gerakannya. Kadang saat dia berpaling, bayangannya tetap menatapnya. Kadang bayangannya tersenyum, padahal dia tidak tersenyum. Dan malam ini dia ingin membuktikannya. Dengan tangan gemetar, Bayu berdiri di depan cermin besar di kamarnya. Lampu kamar temaram menciptakan bayangan samar di sekitar ruangan. Dia mengangkat tangan kanan, bayangannya mengangkat tangan kiri. Dadanya berdegup kencang. Pelan-pelan dia mendekatkan wajahnya ke cermin, menatap matanya sendiri. Itu bukan matanya. Mata bayangan di dalam cermin berwarna merah gelap. Jantung Bayu hampir berhenti. Dia mundur. Tapi bayangan di dalam cermin tetap diam di tempatnya. Lalu bayangannya tersenyum, senyum lebar, tidak manusiawi. Dan sebelum Bayu bisa menjerit, tangan bayangannya keluar dari dalam cermin dan menariknya masuk. Bayu terjatuh keras di atas lantai dingin. Kepalanya berdengung, tubuhnya terasa berat. Dia membuka mata dan langsung membeku. Dia masih di dalam kamarnya, tapi sesuatu terasa salah. Lampu kamarnya berkedip lemah, warna-warna di sekitarnya tampak lebih suram, seperti dunia ini kehabisan cahaya. Udara terasa berat dan berbau anyir. Di depan Bayu, cermin besar itu masih berdiri, tapi pantulannya bukan dirinya. Di dalam cermin ada Bayu yang lain. Bayu yang ada di dalam cermin tersenyum puas. Seketika, Bayu tersadar. Dia bukan lagi di dunia nyata. Dia telah menjadi bayangan. Sementara Bayu yang ada di dunia nyata bukan dirinya. Makhluk itu, bayangannya sendiri, telah mengambil alih tubuhnya. Bayu mengetuk cermin dengan panik. "Hei, kembalikan tubuhku, ini bukan perjanjiannya," teriaknya. Bayangan Bayu di luar hanya terkekeh. "Oh Bayu, kau pikir pesugihan hanya menuntut satu nyawa? Tidak, yang sebenarnya dikorbankan adalah dirimu sendiri." Bayu merasakan darahnya membeku.
Selama ini, dia pikir ibunya adalah tumbalnya. Ternyata, sejak awal, dia sendiri yang menjadi korban. Bayangan itu mengenakan pakaiannya, menyisir rambutnya, dan berjalan keluar kamar. Sementara Bayu hanya bisa menatap dari balik cermin, terperangkap selamanya. Bayangan Bayu, yang kini telah menjadi makhluk itu, hidup sebagai Bayu di dunia nyata. Dia melanjutkan hidup, menghabiskan kekayaannya, dan menikmati kehidupan mewah yang Bayu impikan. Tapi setiap malam, dia kembali ke kamar. Dia menatap cermin, dan di dalamnya Bayu asli masih ada. Menatap keluar dengan mata penuh ketakutan, berusaha berteriak, tapi suaranya tidak pernah terdengar. Dan dia tahu, suatu hari nanti akan ada orang lain yang datang ke Gunung Kawi, membuat perjanjian yang sama, dan akan mengalami nasib yang sama. Terima kasih sudah menonton. Jika kalian suka video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah horor lainnya. Punya pengalaman mistis? Tulis di kolom komentar, siapa tahu cerita kalian akan kita bahas di video berikutnya. Sampai jumpa.